Monggo Ustadz Syari bisa dimulai. Terima kasih, Pak Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersua kembali di mata acara San Fajar edisi Tahsin pada hari Kamis ini.
4 atau 5 ini bulan Rajab ya, tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada pagi hari ini, baik itu yang sifatnya sunnah, bagi yang mungkin tadi sahur ya, sahur untuk saum sunnah, ataupun ibadah yang wajibnya, termasuk mungkin menjelang Ramadan ini mungkin ini ya, apa namanya, melunasi utang ya, utang puasa Ramadan yang mungkin kemarin beberapa hari di Ramadan terakhir, mungkin ada sebagian sahabat-sahabat yang belum tuntas 30 hari atau belum tuntas sebulan gitu ya. Mungkin tadi sempat sahur untuk niat untuk puasa kodok gitu ya. Dan juga utamanya ibadah wajib kita yaitu ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga selawat serta salam terus tercurah, tertuju, terlimpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran, para guru Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang budiman, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mm, mengenai tahsin, utamanya ya tajwid ya, perbaikan tajwid atau pembacaan Al-Quran. Kita lanjutkan lagi di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj itu surat ke-85. Al-Buruj. Ayatnya kita akan mulai ayat 8. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Oke, hati-hati di kata ayyuminu billahi. Ya. Oke. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Artinya kita perlu tahan lebih lama, gitu ya. Idgham bi gunnah. Baik itu yang nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya ataupun wawu. Oke, hati-hati. Ketika misalkan kita membaca ayu minu, kita tidak pakai gunnah, kita tidak lamakan, itu nanti jatuhnya menjadi kesalahan. Kesalahan yang masih samar atau khotok yang khafi. Nah, tetapi eh, bagaimanapun tetap salah ya sebenarnya menurut riwayat atau qiraat yang kita pegang se, apa dalam kebiasaan kita sekarang yaitu qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Oke. Menurut mereka-mereka yang saya sebut tadi Imam Asim dan Imam Hafiz itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya ataupun wawu itu hukumnya adalah idgham bi gunnah, nempel ke huruf tujuan yaitu huruf ya gitu kan ya. Kalau misalkan kasusnya ayu minu dan kita perlama dan juga suara masuk hidung dan ya illa ayu minu ay itu ya ay gitu ya gitu seperti itu dan ditahan lebih lama memang gitu ya, ditahan lebih lama. Baik, kemudian oke.
Dan yang perlu apa kita perhatikan juga adalah yuk minu itu nu di situ panjang ya. Non domah kita nih ya bertemu dengan wau sukun ya. Kalau di mushaf kita non domah bertemu dengan wau sukun. Nah, itu dibaca panjang ya. Illa ayyuminu billahi. Seperti itu, ya. Nunya dibaca panjang. Karena ketika nunya dibaca pendek, mungkin yang kita ini ya, sebagian sahabat-sahabat kita yang masih belum terlalu lancar ya, mungkin illa ayyuminu billahi. eh di situ menjadi kesalahan yang justru lebih fatal dari yang sekedar sekedar nun sukun bertemu ya tadi, gitu ya. Kasusnya ketika nu di sini ayu minu harusnya nu itu panjang. Ketika dibaca pendek nu di situ jatuhnya nanti menjadi kesalahan yang jali, kesalahan yang tampak, kesalahan yang fatal, dan ya. Nah, eh, di antara kesalahan yang fatal termasuk tadi adalah eh, yang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek. Nah, itu kesalahan yang fatal, gitu ya. Fatal gimana? Secara secara pemaknaan atau secara bahkan secara kaidah bahasa ketika illa ayyuminu billahi gitu ya. Itu sebetulnya kacau sebetulnya secara tata bahasa. Ketika kenaan gitu ya illa ayyuminu harusnya kan panjang ya nu gitu ya. Nah, ketika nu dibaca pendek itu nanti jadi menyalahi aturan bahasa Arab itu sendiri, karena ketika melibatkan huruf alif nun gitu ya, itu harusnya bentuknya jadi yukmina harusnya, tetapi ketika membaca ayyuminu billahi itu malah jadi salah, ada ya, karena secara ilmu nahwu pun salah gitu. Nah, nunya dibaca panjang ya. Illa ayyuminu billahi. Seperti itu ya. Illa ayyuminu billahi. Gitu ya. Nah, nah, kemudian di dalam ilmu nahwu juga kita lihat ayyuminu di situ kan nu itu panjang ya. Nun domah bertemu dengan wawu sukun. Setelah wawu sukun ada alif. Nah, alif itu adalah tanda dari penghapusan nun yang bermakna jamak dan ya. Aslinya kalau secara ilmu nahwu itu aslinya adalah yu'minuna, tetapi kemasukan an di sebelum kata yu'minu tadi menjadi ayyu'minu. Nah, seperti itu. Yang asalnya yu'minuna hukumnya adalah rofa, karena masukan an menjadi hukumnya menjadi nasab di ilmu nahwu. Oke, begitu ya. Nah, oke, perhatikan illa ayyu'minu billahi. Nunya dibaca panjang. Oke, baik. Jangan sampai kita permisif dengan kesalahan illa ayyu'minu billahi. Nu itu jadinya jadi baca pendek itu jadi salah. Jadi salah yang fatal, ya. Termasuk yang saya jelaskan tadi, kesalahan tersebut itu adalah kesalahan yang justru menyalahi ilmu nahwunya atau tata bahasa Arabnya itu sendiri, gitu ya. Nah, oke. Sekali lagi, perhatikan illa ayyuminu billahi. Nu di situ, nu di situ dibaca panjang. Oke, di ayat 8 surah Al-Buruj. Oke.
kemudian hamid. Oke. Di akhiran itu itu kan al-hamidi gitu ya sebetulnya. Tetapi ketika diwakafkan maka dal kasroh di akhir itu harus jadi sukun gitu ya. Dal sukun. Nah, dal sukun nanti muncul sifat qalqalah atau memantul gitu kan ya. Nah, pantulan ketika menjumpai huruf yang memantul gitu kan ya, huruf qalqalah, huruf dal termasuk ya. Nah, di situ kita juga perhatikan jangan sampai dal sukun itu karena wakof itu sendiri itu malah menjadi tertahan atau di disudahi atau diterminasi oleh bunyi itu nih Hamid gitu ya. Ha- Itu dikhawatirkan eh terdapat imbuhan bunyi hamzah sukun gitu ya. Padahal di ayat tersebut tidak terdapat hamzah sukun gitu ya. Biasa saya mengalir Hamid, Hamid, de, de, dengan ya, Hamid, dengan ya. Oke, kemudian di ayat selanjutnya di ayat 8, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dan ya. Oke. Wal ardi kan sebetulnya seperti itu. Wal ardi. Wal ard. Jadi ketika mau wakaf gitu kan ya, mau menyudahi gitu kan ya, bacaan apa namanya? Mulkus samawati wal ard. Gitu ya. Maka ro sukun itu perlu diucapkan terlebih dahulu, baru setelah ro sukunnya sudah sempurna, baru kita mengucapkan dod yang sukunnya. Gitu ya. Wal ard ya. Oke. Eh oke, mengenai bacaan wal ard gitu kan ya. Kita perhatikan huruf ro-nya. Huruf ro sukun dan juga huruf dod yang kena wakof ya. Oke, baik. Rok sukun di kata wal ardi gitu ini ya. Rok sukun itu ternyata didahului oleh fathah di huruf sebelumnya ya, yaitu huruf alif gitu kan ya, atau huruf hamzah dan ya. Nah, maka rok sukun itu yang tersukun tersebut eh hukumnya menjadi tebal gitu ya, karena pengaruh dari harokat sebelumnya yaitu fathah. Dan ya. Meskipun fathahnya ada di alif, yang itu pengucapannya tipis, tetapi huruf ro sukunnya itu tebal, gitu ya. Jadi wal aru, aru, gitu kan ya, aru. Ini perlu kita ini ya, perlu kita perhatikan, termasuk ketika kita mengucapkan wal aru, 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 ru. Kalau ru itu tebal, maka a itu juga a-nya jangan ikut-ikutan tebal karena a itu sendiri tipis gitu kan ya. Gitu. Jadi di sini ada peralihan dari tipis yaitu a kemudian ke tebal yaitu huruf ro sukun aru 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 wal aru wal aru gitu ya. Oke, dilatihnya juga seperti itu. Coba diulur gitu kan ya. Dari aru, 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 gitu kan ya. Gitu. Wal aru, wal aru, gitu ya. Oke. Wal aru, wal aru, wal aru. Ah, baru ketika kita masuk ke ayat wal aru, gitu kan ya. Itu setelah ro sukun yang tebal itu ternyata diikuti oleh dhod yang juga tebal. Nah, untungnya di situ. Jadi eh, mungkin lebih ke memperhatikan ya, lebih ke hati-hati gitu kan ya, bahwa eh, pengucapan setiap hurufnya itu penting sebetulnya. Oke, penting untuk
eh, perhatikan agar tidak menyerupai huruf-huruf yang lain misalkan gitu kan ya. Yang harus termasuk juga ketika alhamdu bukan bukan ha itu tapi ha kecil. Alhamdu gitu. Oke, termasuk juga wal ard gitu ya. Karena ketika nah untuk huruf dot ya. Nah, huruf dot ini tidak sama dengan huruf dal. Nah, kita juga perhatikan lagi huruf dot ya. Kalau dal itu kita mengucapkan di ujung ya. Da, gitu ya. Tetapi ketika berurusan dengan huruf dot itu sebetulnya eh, berurusan dengan lidah samping sebenarnya. Lidah samping, gitu kan ya. Lidah samping ini ya, samping samping kalau kita umpamakan ini sebagai lidah gitu kan ya. Telapak tangan kita sebagai lidah. Ini samping mungkin samping kanan kalau di saya kan samping kanan samping kiri ini nempel ke gigi geraham atas gitu ya. Gitu. Bo bo bli bu bel gitu ya. Gitu. Bo wal ard gitu ya. Wal ard. Nah, jadi di situ mungkin seperti apa ya? Ada proses yang membentangkan lidah itu supaya ujung-ujung lidah kiri dan kanan itu ngangkat ke atas nempel geraham gitu kan ya. Setelah mengucapkan huruf ro tebal gitu. Nah, maka biasanya ya nggak apa-apa, tidak langsung wal ard. Mungkin wal ard mungkin agak susah di beberapa sahabat-sahabat kita, maka pengucapan wal ard itu tidak masalah juga, gitu ya. Yang penting eh yang penting ketika mau wakaf di wal ard itu perhatikan tiga tempat, yaitu alif fathah yang tipis, kemudian ro sukun yang tebal, kemudian dod yang disukunkan karena wakaf itu juga tebal, seperti yang ro sukun itu. Nah, ya, gitu. Dan juga tidak memantul, gitu ya. Jangan kalau beda lagi wal ard beda gitu. Bukan 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 dal sukun, bukan tidak memantul justru. Kalau memantul malah jadi huruf yang lain lagi, malah berubah lagi menjadi arti yang lain lagi gitu. Nah, terutama memang apa ya yang menjadi eh, pelik atau menjadi runyam kalau mengenai baca Al-Quran atau bahasa Arab secara umum adalah ketika hurufnya berganti menjadi huruf yang lain karena mungkin tidak sempurnaan atau kurang kurang teliti di situ, kurang awas, maka maknanya akan berubah dari makna aslinya ketika hurufnya diucapkan dengan benar, misalkan seperti itu. Nah, artinya eh, sambil belajar ya, gitu ya, bahwa huruf-huruf di bahasa Arab yang beberapa yang kurang familiar itu layak untuk dipelajari, sepatutnya untuk dipelajari, untuk dilatih pengucapannya, gitu kan ya. Termasuk kasus mulkus samawati wal ard, gitu kan ya, wal ard itu. Baik. Kemudian, nah, termasuk juga tipis tebalnya lagi itu setelah wal ard, wal ard itu juga adalah wallahu. Kata wallahu itu juga kita patut untuk kita perhatikan juga ya. Huruf wawu fathah itu tipis. Kemudian setelah wawu fathah, kemudian ada lafaz jalalah, lafaz Allah itu kan ya, lafaz jalalah. Yang lafaz jalalah itu tebal karena pengaruh fathah dari huruf sebelumnya yaitu huruf wawu. Huruf wawu fathah sendiri tipis tetapi lafaz jalalahnya tebal. Nah, di sini juga kita perhatikan wallahu wal
Wa. Di situ wa ya, bukan wo. Wa, wa. Gitu kan ya? Wah, fathah. Gitu kan ya? Fathah. Oke. Fathahnya huruf wawu itu sendiri masih tipis sebetulnya. Masih yang tidak menuntut harus tebal gitu kan ya. Atau justru nggak boleh tebal karena memang hurufnya tipis. Terbuka, infitah. Posisi posisi vokal kita pun terbuka. Tidak yang seperti Allah, lo itu harus harus apa ya istilahnya tebal gitu ya. Nah, oke. Ini juga kita latih. Wallahu, wallahu atau Allahu, 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 wallahu. Di situ wa ya, fathah. Wa, wa. Kita konsisten dengan wa, wa, wallahu, wallahu. Seperti itu. Oke, oke, gitu ya. Di ayat 9. Kemudian setelah itu wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan ya. Oke. Oke, kita setelah dulu sahabat-sahabat mungkin kita apa nih ya, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi mungkin sekadar sekadar tes bacaan di surah Al-Buruj ataupun ingin bertanya mengenai Al-Quran secara umum atau tajwid secara khusus silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran 0812 203 1972. Sekali lagi nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Zoom Workplace, silakan bergabung di ruang yang sedang berlangsung ini secara interaktif melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi alamatnya s.id garis miring KLITID untuk bergabung di ruang Zoom Workplace yang sedang berlangsung ini. Baik, kita sahabat dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom Meetings. Ada sahabat Cil Nonon, kemudian sahabat Omi, kemudian Ustadz Syamsu Basaruddin, kemudian sahabat Inaya. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Dan sahabat-sahabat yang sedang berada di ruang Zoom, silakan mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat. Baik, kita kembali lagi ke surah Al-Buruj ayat 9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Oke, wallahu kita perhatikan lagi wallahu wanya tipis tapi Allahnya tebal. Dan ya, tipis dan tebal berurutan, tidak saling mempengaruhi. Dan ya, wallahu. Baik. Setelah itu wallahu ala kulli syai'in syahid. Oke, kulli di sini huruf kaf. Ini huruf kaf ini berbeda dengan huruf qaf, ya. Kalau huruf qaf itu lebih ditelan lebih dalam, tapi kalau huruf kaf itu huruf K biasa. Kalau di kita ya, di bahasa Indonesia kita. Nah, kulli, kulli, ya. Pernah kalau saya pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi ketika masih S1 dulu itu di ITB ya. Waktu itu berbarengan dengan eh mantunya Mang Odet almarhum. Itu siapa? Salah satu menantunya Mang Odet itu ini orang Yaman sebetulnya. Ziazin Abdul Hakim apa? Ziazin Al-Hakimi. Itu kebetulan beliaunya waktu itu S2 di Farmasi ITB. Waktu itu tahun 2013-an, ya 2013 sampai 2015 mungkin seperti itu. Nah, itu sempat
eh saya ditalaki sama beliau itu di surah masih di surat pendek pendek ya Al-Falaq. Nah, pernah eh saya pribadi eh bacanya waktu itu Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq gitu kan ya. Nah, cenderung mendesis seperti itu. Kemudian beliau mengoreksinya dengan huruf qaf itu di dalam, lebih dalam dari yang eh lebih dalam dari yang saudara yang baca gitu kan ya. Itu. Yaitu maksudnya apa? Tempat pengucapan huruf qaf itu berbeda dengan huruf kaf yang cenderung mendesis. K, k, gitu kan ya. Bukan, tetapi lebih masuk ke dalam, lebih detailan. Ko, ko, falako, kul, kullun, kul. Mungkin kalau di salah satu salah satu tempat yang di situ ada huruf qaf sekaligus huruf kaf itu di akhir surah Toha. Itu salah satu yang jadi sarana latihan ya. Qul kullun, qul qul kullun, qul kullun, gitu ya. Qul kullun, gitu ya. Yang pertama kul itu huruf qaf. Tetapi kullun itu huruf kaf. Nah, itu. Kul kullun, kul kullun, gitu ya. Gitu. Mungkin itu yang juga diperhatikan mengenai huruf kaf, terutama ketika huruf kaf ini mungkin berdekatan dengan huruf qaf ya, gitu ya, secara tempat. Tetapi kebetulan di sini tidak di surah Al-Buruj. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tetapi pastikan huruf kaf itu tempatnya agak maju dari huruf qaf, kan ya. Huruf qaf itu lebih dalam, huruf kaf lebih cetek, lebih lebih di luar, gitu kan ya. Itu. Baik, huruf kaf ya, gitu ya. Kul kullun. Oke. Kemudian apalagi ya? Nah, ini wal wallahu itu juga kita perhatikan lagi ya. Wallahu wawunya tipis, Allahnya tebal. Nah, kemudian ala kulli syai'in syahid. Huruf shin besar, gitu ya. Seperti halnya kalau kita mungkin huruf shin itu seperti ngusir kucing, gitu kan ya. Syai'in syahid, dua-duanya huruf shin. Ya. Kemudian syai, syai, syai'in. Oke, syai'in jangan sampai syai'in ya, tapi syai'in. Huruf sinnya fathah, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun yang itu mewakili vokal i. Dua-duanya harus utuh. A dan I-nya itu tidak saling mempengaruhi. Oke, kemudian kasrah tanwin bertemu dengan huruf sin, hukumnya adalah ikhfa. Eh, Menuju ke huruf sin mau nempel tetapi tidak nempel. Ya, oke, syahid. Oke, saya kira mungkin tajwidnya sampai sini dulu ya untuk apa namanya saat ini. Baik, kita masuk ke pemaknaan di ayat 8 sampai ayat 9. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Gitu ya. Dan orang-orang kufar itu tidak akan menyiksa terhadap orang-orang mukmin kecuali ketika orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Gitu ya. Yaitu alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yaitu zat yang di kepemilikan dia yaitu kerajaan di langit dan di bumi, dan terhadap segala sesuatu Allah terhadap segala sesuatu itu syahidun, itu menyaksikan, ya. Ini mungkin yang kita apa ya, termasuk yang juga saya pelajari, bagaimana orang-orang yang beriman waktu bahkan ketika di masa sebelum Nabi Muhammad ya, itu beriman kepada Nabi Isa, termasuk Ashabul Ukhdud ini, dan juga nanti ketika baca Al-Kahfi mungkin yang biasa rutin baca Al-Kahfi di hari Jumat, Al-Kahfi, nah Ashabul Kahfi itu juga orang-orang yang
beriman kepada Nabi Aisyah juga seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan mungkin saudara kita atau yang apa istilahnya, yang Nasoro atau yang Kristiani, mereka punya sekian macam atau sekian banyak santo atau apa santa atau orang-orang suci lah di kalangan mereka yang mungkin apa bahasa-bahasanya mereka mungkin apa ya, mereka itu jadi martir gitu kan ya, hanya karena berhadapan dengan kaum Romawi waktu itu. Nah, sekian sekian macam orang-orang suci yang memang kalau secara riwayat mereka ya, mungkin kalau di kita mungkin tidak, yang kita terima mungkin dua ini, Ashabul Ukhdud dan Ashabul Kahfi. Kalau di kalangan mereka orang-orang Kristiani mungkin banyak banyak siapalah gitu kan ya, yang eh, dengan mempertahankan keimanan mereka katanya mereka dibunuh di apa, jadi martir gitu kan ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya gitu. Wallahu a'lam seperti apa keabsahannya, tetapi setidaknya yang eh, kaum yang beriman kepada Nabi Isa waktu itu memang betul dipersekusi kalau istilah sekarang itu ya. Di apa namanya? Dianiaya dengan sebab keimanan mereka. Ya ini dua golongan ini, Ashabul Ukhdud di surah Al-Buruj dan juga Ashabul Kahfi di surah Al-Kahfi. Dua-duanya sama-sama mengimani Nabi Isa sebelum, waktu memang dua-duanya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, artinya dari kisah-kisah mereka memang apa ya, bahasa-bahasa pun sama, wa ma naqamu minhum gitu kan, illa ayyuminu billahil azizil hamid seperti itu. Atau apa kalau di apa faqalu apa rabbuna Allah apa kalau di mereka soal kahfi itu, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata, kalau di bahasanya Ashabul Kahfi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Artinya dengan kalimat seperti itu tentunya mengandung konsekuensi, tapi bagi mereka-mereka dan juga bagi kita insya Allah yang meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan ada, akan menjadi tanggung jawaban gitu ya. Tentunya eh, ini sebetulnya menjadi pemantik kita sebetulnya. Menjadi apa ya istilahnya? Bahwa apa yang kita yakini, apa yang memang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya, dan kita juga yakini bahwa dengan keyakinan kita mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari sebetulnya di kehidupan dunia ini. Tidak ada yang lain sebetulnya. Gitu. Kita bekerja keras, kita mencari nafkah, itu sebetulnya tujuan utama kita. Baik, demikian untuk saat ini kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudahi dulu untuk sekarang. Insya Allah kita akan lanjutkan di Kamis pekan depan. Jangan lupa juga untuk mengikuti Setengah Fajar di edisi hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Samsul Basarudin dan juga rekan-rekan atau tim dari Masjid Salman ITB tentang ekonomi dan syariat Islam di hari Rabu. Demikian dari saya, Ahmad Ikhyari dari Masjid Salman ITB, dan juga eh, kerabat kerja Pak Indra Gunadi yang bertugas ya. Undur diri tidak pernah Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Kamis depan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.